Halo, selamat malam sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia. Saya Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id karena di channel-channel tersebut Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, malam hari ini seperti biasa di Kamis malam jam 19.30, kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Idayanti Sudiro atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Oki. Beliau adalah seorang master hati, trainer Natural Way of Living, Certified Life and Wellness Coach dengan akun IG. Kalau belum follow silahkan @Idayanti Sudiro yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semuanya. Iya, sehat ya Bu ya? Pasti kita semua sehat ya harapannya. Sehat Ya, selalu Pak. Iya. baik. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan mungkin nanti juga ada sharing dari sahabat pembelajar atau pertanyaan, silahkan. Kita akan bahas apa itu Kundalini, apa hubungannya dengan kesehatan dan spiritualitas kita. Oke, baik Bu Oki, langsung saja mungkin Bu Oki bisa memulai untuk menjelaskan nih, apa itu Kundalini dan apa hubungannya dengan kesehatan dan spiritualitas kita. Iya, terima kasih Pak Dewa. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang Kundalini. Selamat malam. Ya, nah Kundalini ini agak jarang ya kata-katanya, bukan kata-kata umum. Ada yang sudah mengerti, tetapi mungkin banyak juga yang belum mengerti. Nah, Kundalini ini berasal dari bahasa Sanskerta, kundal yang artinya gulungan. Secara umum, Kundalini banyak dipakai oleh orang-orang yang mempelajari tentang spiritualitas, yaitu orang-orang yang suka meditasi, ya, yang orang yang benar mencari tentang kedekatan kepada Tuhan dan sebagainya. Memang Kundalini sendiri banyak sekali manfaatnya di tubuh kita selain untuk spiritualitas, yaitu dia dapat memberikan atau membantu kita untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik. Ya, nah langsung saya akan share transparansi yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Oke. Ya. Energi Kundalini ini ada dalam bentuk gulungan, 3,5 lingkaran. Adanya di mana? Di bawah tulang ekor Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat gambar yang di sebelahnya. Itu ada yang merah ya, ada gambar yang merah. Disitulah perineum kita. Letaknya ada di antara anus dan kemaluan. Jadi letaknya di bawah. Ya, di antara anus dan kemaluan. Yang saya bilang tadi perineum itu adalah tempat dari Kundalini yang disebutkan tadi. Ya. Nah, kita belajar sedikit tentang cakra ya. Bapak Ibu kalau lihat ada yang seperti corong ke bawah, itu adalah cakra dasar. Ya. Dan kemudian agak naik sedikit ke atas, kita lihat di antara ada corong juga ya, yaitu yang ke belakang dan juga ke depan. Itu adalah cakra seks. Nanti kita akan melihat gambaran secara keseluruhan, tetapi yang berkaitan dengan letak Kundalini, Bapak Ibu bisa lihat kira-kira untuk tahu letaknya di mana.
Nah, tentu saja Kundalini ini bukan fisik, ya. Jadi Bapak Ibu kalau tanya ke dokter, Kundalini tahu nggak tempatnya? Dokter nggak tahu. Dan kalau kita dibuka, ya nggak ada barangnya, ya, nggak ada fisiknya. Dia non fisik. Dia adalah bentuknya energi. Energi ini yang nanti bagaimana cara mengolahnya, ya, kemudian bagaimana energi Kundalini bisa bekerja, nanti kita akan terangkan di slide-slide selanjutnya. Tapi intinya energi Kundalini ini sangat kuat dan besar. Bahkan ada di beberapa buku yang beredar mengatakan bahwa Kundalini ini termasuk mempunyai energi yang nomor satu. Tentu saja kita bandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang Tuhan, ya, energi ilahi dari kasih sayang Tuhan. Ini energinya di bawah itu. Jadi benar-benar sangat kuat sekali. Dan kita lihat lagi, ya, kita baca gulungan yang 3,5 lingkaran itu ternyata mempunyai 7 pangkat 108 gulungan kecil. Jadi kita punya 3,5 lingkaran gulungan besar dan setiap gulungannya mempunyai 7 pangkat 108 gulungan kecil. Ketika seseorang berlatih Kundalini, gulungan-gulungan inilah yang dibuka Bapak Ibu. Ketika gulungan-gulungannya itu dibuka, dia menghasilkan sebuah energi. Nah, energi ini yang tadi dikatakan energinya luar biasa, ya. Energi ini dapat membersihkan tubuh kita. Tubuh dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga tubuh non-fisik. Ya, makanya bukan hanya untuk kesehatan fungsinya, tetapi juga untuk spiritualitas kita. Kundalini yang menghasilkan energi yang luar biasa tadi, ya, ketika dibuka dari gulungan-gulungannya dan dibangkitkan dulu tentu energi bagian Kundalini ini mampu membersihkan susumna. Nah, susumna itu apa sih? Susumna adalah energi utama, ya, jalur energi utama. Kalau kita lihat gambarnya di sebelah kanan, itu yang warnanya biru Bapak Ibu. Jadi di antara cakra mahkota sampai dengan cakra dasar itu ada jalur energi utama, kita sebutnya susumna. Sembari kita pelajari juga, ya Bapak Ibu, ada corong yang mengarah ke atas, itu adalah cakra mahkota. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini, Bapak Ibu nanti bisa lihat YouTube saya, mudah-mudahan sudah selesai, ya, di Indonesia Belajar, yang judulnya Self Healing. Di sana saya terangkan dengan cukup detail mengenai cakra. Tapi nanti saya akan coba ulas sedikit, ya. Nah, yang di atas cakra mahkota, yang di bawah, cakra yang di bawah itu adalah cakra dasar. Bagaimana dengan cakra-cakra lainnya? Yang di ketinggian ajna, yaitu di sekitar di antara kedua alis, ya, itu cakra ajna. Ketika sebuah cakra itu terbuka, cakra ajna terbuka, dia bisa melihat, yang orang-orang sering katakan waskita, ya. Nah, disinilah energi Kundalini juga sangat membantu sebetulnya untuk membantu pewaskitaan. Ketika energi Kundalini dari bawah tadi dinaikkan ke atas, ya, sampai di ketinggian cakra ajna, kemudian membersihkan cakra ajna, maka dia akan membantu pewaskitaan, ya. Bawahnya lagi ada di ketinggian tenggorokan, itulah cakra tenggorokan. Di bawahnya lagi ada di sekitar cakra jantung kita, ya, di sekitar jantung kita itulah cakra jantung. Di bawahnya lagi di ketinggian pusar itulah cakra pusar. Di bawahnya lagi cakra seks, dan tadi yang di bawah yang sudah saya sebutkan adalah cakra dasar, ya. Jadi energi Kundalini ini berguna untuk membersihkan susumna, jalur energi utama, dan cakra-cakra seperti yang saya sebutkan tadi barusan. Ya. Dan kemudian lapisan tubuh.
Nanti saya akan memberikan gambarannya ya tentang lapisan tubuh nih Bapak Ibu. Ternyata kita ini mempunyai 7 lapisan tubuh. Lapisan tubuh yang pertama adalah yang ada di fisik kita. Ya, kemudian ada nanti lapisan tubuh yang kedua yang lebih besar dari tubuh fisik kita. Kemudian ada lagi lapisan yang ketiga lebih besar dari lapisan kedua dan seterusnya sampai lapisan ketujuh. Cakra. Nah, cakra ini artinya roda adalah pintu masuk dan keluar energi pada tubuh manusia. Tadi sudah diterangkan kita punya 7 cakra. Dan kenapa cakra itu penting? Karena cakra-cakra utama kita ya berhubungan dengan organ tubuh dan juga dengan emosi. Jadi kalau misalnya paling gampang dimengerti tentang tenggorokan ya. Orang yang suka ngomel, orang yang suka marah, orang yang suka berbicara kotor, orang yang suka berbicara menyakitkan orang lain dan sebagainya. Nah, cakra tenggorokannya kotor. Tetapi ketika kita misalnya batuk atau kita radang tenggorokan, itu cakra tenggorokannya kotor. Ya. Nah, dua hal ini sehingga kita bisa mengatakan bahwa cakra utama berhubungan dengan organ tubuh dan juga berhubungan dengan emosi. Ketika sebuah cakra itu kotor, maka kita bisa bersihkan. Cara membersihkan untuk cakra-cakra itu macam-macam Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa membaca di buku Kundalini yang nanti juga akan dijual di Indonesia Belajar. Ya. Ini tadi sudah saya terangkan. Nah, ini tentang lapisan tubuh energi ya. Sebagai gambaran, setelah melihat gambar ini mungkin Bapak Ibu akan lebih mengerti ya tentang lapisan tubuh manusia. Nah, lapisan tubuh itu juga perlu dibersihkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kita. Jadi, kalau memang secara umum orang-orang hanya mengerti fisik ya, inilah fisik saya, ada mata ya, ada hidung, kemudian ada tenggorokan, kemudian ada organ tubuh, paru-paru, jantung, pankreas dan sebagainya, hati ya. Itu yang kita anggap tubuh kita. Tapi sebetulnya kita juga mempunyai tubuh energi. Salah satunya tadi ada lapisan tubuh ya, lapisan-lapisan tubuh, ada cakra yang tidak fisik tetapi itu adalah bagian dari kita. Makanya kenapa kita perlu bersihkan. Ya, karena untuk menjadi maju secara spiritual dan juga sehat secara total, maka lapisan-lapisan tubuh, cakra dan juga kemudian bagian dari tubuh energi kita perlu dibersihkan. Nah, di sini kita melihat ya perbedaan pembersihan cakra dengan teknik biasa, jadi teknik di luaran sana yang tidak menggunakan energi kundalini dengan kita bandingkan jika menggunakan energi kundalini ya. Yang sebelah kiri, pembersihan dengan teknik-teknik biasa hanya bisa mencapai bagian luarnya. Sedangkan kalau pembersihan oleh energi kundalini itu akan menyeluruh. Jadi cakranya pun tidak hanya bagian luar tetapi masuk ke bagian dalam bahkan ke jalur energi utama. Tadi namanya apa Bapak Ibu jalur energi utama? Iya, susumna. Ya, susumna. Dan dengan energi kundalini tadi membersihkan bagian dalam cakra, juga membersihkan susumna, maka otomatis akar cakranya juga akan dibersihkan. Dan ini akan sangat berguna untuk pembersihan diri kita secara keseluruhan. Nah, kundalini yang tadi saya sebutkan merupakan bagian non fisik ya. Jadi kalau kita mau ngutak-ngatik kundalini atau mau memakai energi kundalini, itu bagaimana prosedurnya? Ya. Secara umum orang yang bangkit kundalininya ya, itu tidak banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat gambar sebelah kiri itu adalah contoh saja orang yang bangkit kundalininya secara sendiri. Artinya tidak diapa-apakan, dia bangkit kundalininya. Mungkin kalau ada yang bertanya,
kok kenapa ada orang yang bisa bangkit kundalininya sendiri, tetapi kenapa ada orang yang tidak bangkit kundalininya sendiri? Orang-orang spiritual mengatakan bahwa ini tergantung dari karma. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah dari hidup masa lalunya. Ya, tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak percaya, tidak masalah ya. Kita hanya bilang aja bahwa ya ini bisa bangkit sendiri. Ya, sama seperti orang mengatakan, kenapa ya kalau orang itu bisa sangat pintar gitu ya. Nah, itu ya bawaan dari kita ya, pemberian Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat yang di tengah Bapak Ibu. Yang di tengah adalah orang yang kundalininya dibangkitkan melewati metode yang namanya Syaktipat. Itu juga dibantu oleh seorang guru, Syaktipat biasa. Kenapa disebut Syaktipat biasa? Ini metode yang digunakan, dia biasanya hanya membangkitkan kundalini, tetapi jalur energi utama yang kita sebut tadi dengan susumna itu dibuka, tetapi hanya sebagian saja, yaitu sampai ke cakra jantung. Ya, sehingga tidak bisa membantu jika energi kundalini dari bawah kemudian bisa naik ke atas tadi ya lewat gulungan-gulungan yang dibuka tadi ya sampai ke cakra jantung. Untuk sampai ke atasnya gimana? Perlu bertahun-tahun. Mungkin dengan meditasi ya atau dengan bantuan yang lain ya sehingga energi kundalini ini bisa sampai ke atas. Nah, sekarang kita lihat yang paling kanan Bapak Ibu. Yang paling kanan, kundalini juga dibangkitkan lewat attunement, yaitu dengan bantuan guru. Dan kemudian attunement ini ternyata attunement yang biasanya kalau yang saya kenal ya itu hanya yang dari Reiki Tumo. Attunement ini membantu untuk jalur energi utama yang kita sebut susumna tadi plong dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Ya. Kalau kita lihat gambar seperti ini, tekanannya ya, yang tadi di sini lewat dilihat ya gambar lewat anak panah begini, tidak ada di jalur yang jadi gambar yang sebelah kanan. Kenapa? Karena tekanan-tekanannya itu bisa dikeluarkan lewat jalur energi utama susumna tadi. Ya. Nah, lewat yang sebelah kanan inilah yang akan nanti saya bahas lebih lanjut, yaitu bagaimana membangkitkan kundalini lewat attunement Reiki Tumo. Jika Bapak Ibu ada yang sekali lagi ya, yang tidak ikut acara minggu lalu, Bapak Ibu nanti bisa lihat YouTube yang dikeluarkan oleh Indonesia Belajar, judulnya Self Healing. Ya. Nah, tapi saya akan bahas secara cepat ya. Kalau seseorang di attunement Reiki Tumo, maka pembersihan energinya akan efektif untuk tumbuh sebelah atas. Karena attunement-nya lewat diakses dari attunement-nya dari cakra mahkota, ya. Cakra mahkota energinya terus dibersihkan sehingga dia turun sampai ke bawah. Maka hanya efektif untuk tubuh bagian atas. Sedangkan kundalini dibuka dan kundalini itu letaknya dari bawah di antara anus dan kemaluan. Energi ini efektif untuk tubuh bagian bawah. Kenapa? Karena energinya dari bawah. Ya, dari antara anus dan kemaluan. Jadi kalau yang kiri energinya dari cakra mahkota dari atas, kalau yang kundalini energinya dari bawah. Ya. Hasilnya apa? Pembersihan lewat attunement Reiki Tumo tingkat 2, di mana lewat attunement Reiki Tumo tingkat 2 ini kundalini sudah dibangkitkan, ya, energi kundalini sudah bisa digunakan untuk membersihkan cakra dan jalur energi. Sehingga tubuh kita relatif akan lebih sehat, lebih bersih dibandingkan orang yang belum diberikan attunement-nya. Nah, tadi
Sudah dikatakan bahwa energi Kundalini ini sangat besar Bapak Ibu. Ya, ketika energi Kundalini tadi sudah energi Kundalini tadi sudah dibuka gulungan-gulungannya lewat latihan ya, dan kemudian digunakan terus dinaikkan sampai ke cakra Atsna misalnya, kemudian dikeluarkan lewat cakra Atsna dan terus dilakukan ini, maka cakra Atsnanya menjadi bersih. Apa yang terjadi ketika cakra Asna menjadi bersih? Maka orang akan lebih bisa melihat secara non fisik, ya. Misalnya kita bisa melihat makhluk-makhluk, ya. Kita bisa melihat aura, kita bisa melihat cakra, ya. Kita bisa melihat juga tubuh energi seseorang sehingga kita bisa lihat misalnya, oh kamu kayaknya kurang sehat ya, karena tubuh energi kamu atau aura kamu warnanya nggak cerah gitu, ya misalnya seperti itu. Nah, pembelokan kalau kita fokus pada satu hal, maka kita katakan di sini pembelokan energi Kundalini untuk suatu kekuatan psikis akan menghambat pembersihan Kundalini sampai ke cakra mahkota. Kenapa? Ya, karena kita akan lebih asik Bapak Ibu. Energi Kundalini setiap kali kita latihan ya dari bawah, terus kemudian kita niatkan untuk membuka mata ketiga kita. Terus sehingga kita tidak ingat bahwa kita tuh perlu untuk membersihkan yang lebih atas lagi sampai ke cakra mahkota. Nah, ketika pembersihannya itu kita biarkan sampai ke cakra mahkota, banyak orang yang mengatakan kita bisa mencapai pencerahan atau suatu tingkat spiritualitas yang tinggi. Ya, karena itu kata-kata di bawah Bapak Ibu, tidak disarankan kita menggunakan energi Kundalini untuk mencapai kekuatan psikis kita. Ya, tentu pemakaian energi Kundalini untuk kekuatan psikis bukan hanya lewat mata ya, tetapi kita juga misalnya bisa mendengar, misalnya jarak jauh, kemudian kita juga bisa punya kekuatan energi yang besar sehingga untuk ngapa-ngapain lah ya, untuk hal-hal apapun yang kita inginkan itu dia punya kekuatan yang sangat besar. Tetapi ketika kita fokus pada hal-hal seperti ini, maka pencapaian yang lebih tinggi yang seharusnya kita dapatkan yaitu menjadi kita mencapai pencerahan dan sebagainya, bisa saja kita tidak mencapainya, ya. Nah, kita mau belajar sedikit, mau mengerti sedikit ya. Kalau kita berbicara tentang energi Kundalini, Kundalini ini lihatnya seperti lilin ya, lilin yang kita ada gambar di sebelah kanan ya. Yang paling dalam apinya warnanya biru, Bapak Ibu. Nah, biru itu bisa diumpamakan sebagai inti Kundalini. Ya, sedangkan yang lebih ke arah kemerahan itu kita sebut sebagai api Kundalini. Dan kemudian yang nanti kalau kita lihat ada api itu kan ada bagian yang putih-putih ya. Nah, itulah yang disebut dengan energi Kundalini. Ya. Jadi Kundalini itu ada intinya, ada apinya, ada energinya. Seseorang yang sudah dibangkitkan Kundalininya, dia dapat berlatih sehingga energi Kundalini ini bisa dari bawah terus naik ke atas melewati cakra mahkotanya. Ya, demikian juga dia bisa berlatih agar apinya dari bawah dia terus sampai ke atas. Dan juga dia bisa berlatih sampai intinya dari bawah bisa terus sampai ke atas ke cakra mahkota. Secara spiritual dikatakan dan juga dibahas di buku-buku bahwa apabila inti Kundalini seseorang mencapai cakra mahkota, itulah yang disebut dengan pencerahan. Ya.
Dan ini banyak sekali dicari orang karena biasanya orang juga senang ya ketika seseorang sudah mencapai pencerahan, maka kita anggap bahwa orang itu tingkat spiritualitasnya sudah tinggi. Sorry. Nah, hubungan Kundalini dengan kesehatan seperti judulnya ya. Apa itu Kundalini? Kalau saya ulang lagi, Kundalini adalah suatu energi yang apabila kita bangkitkan dan kemudian kita belajar, kita latih, maka dia akan menghasilkan sebuah energi yang bisa membersihkan cakra dan jalur energi. Nah, makanya hubungan Kundalini dengan kesehatan itu apa? Bersama dengan energi Reiki, membersihkan tubuh bagian atas dan bagian bawah kita. Membersihkan ini tentu saja akan membuat kita menjadi lebih sehat. Ya, dengan cakra dan jalur energi yang bersih, kita akan menjadi lebih sehat. Sedangkan hubungan energi Kundalini dengan spiritual itu apa? Nah, spiritual ini kita perlu samakan persepsi kita dulu ya, karena arti spiritual mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan definisi yang berbeda-beda dari setiap orang. Tapi yang akan saya bahas ini adalah spiritual menurut buku Kundalini dari Pak Irmansyah Effendi. Yang dimaksud adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Ya. Manusia bisa mencapainya ketika tubuhnya dalam arti seluas-luasnya menjadi bersih. Sehingga ketika tubuhnya bersih, maka akan mempermudah untuk membuka hati kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum pernah mendengar tentang bagaimana membuka hati kepada Tuhan, saya juga lewat YouTube sebelumnya, yaitu yang pernah di Indonesia Belajar dengan judul Kotoran-Kotoran Hati 1 dan 2 itu dibahas dengan cukup detail di sana. Dengan kita belajar Kundalini, tubuh kita menjadi bersih, maka pada saat kita mau membuka hati kepada Tuhan, itu juga akan lebih cepat prosesnya Bapak Ibu. Ya. Karena kita sudah membersihkan cakra, sudah membersihkan jalur energinya. Nah, jadi ajakannya Bapak Ibu lewat Kundalini ini kita belajar Reiki Tumo. Ya, karena pembangkitan Kundalini dengan Reiki Tumo itu aman. Biasanya orang-orang yang belajar Kundalini dia merasakan panas yang luar biasa Bapak Ibu. Karena memang dasar dari energi Kundalini itu panas. Tetapi dengan digabungkan dengan Reiki Tumo, energinya menjadi tidak terlalu panas karena terbalut dengan energi Reiki. Nah, jika Bapak Ibu ingin belajar tentang Kundalini lebih lanjut, kita bisa belajar di Reiki Tumo, tetapi tingkat 2, karena Reiki Tumo yang tingkat pertama, Kundalininya belum dibangkitkan. Ya, jadi belajar Reiki Tumo tingkat 2, Kundalini dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh Reiki Master. Jadi Bapak Ibu tidak perlu latihan, ya, tidak perlu lewat meditasi, tapi bisa langsung instan dibangkitkan lewat attunement. Nah, di sini ada YouTube Irmansyah Effendi. Nanti Bapak Ibu jika berminat bisa menghubungi Indonesia Belajar ya dengan Ibu Endah. Juga Bapak Ibu yang kebetulan sudah bergabung di WA Group kita di Indonesia Belajar, WA Group Idayanti Sudiro, juga nanti bisa mendapatkan linknya ya, YouTube Irmansyah Effendi yang di mana nanti akan dibagikan di sana. Di sini kita juga ada kelas gratis pengenalan self healing dengan Reiki Tumo dan bisa ikut 3 kali. 3 kali nanti akan Bapak Ibu akan sudah cukup mahir bagaimana melakukan self healing dengan Reiki Tumo. Nah, Bapak Ibu, bukunya adalah seperti ini ya. Oh, saya susah nih melihatnya. kurang jelas ya. Di sini buku Kundalini ini
Bapak Ibu juga bisa membacanya dan Bapak Ibu akan bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat luas karena dia tebal bukunya ya Bapak Ibu ya. Sampai sekitar 290 ya, 290 halaman ya bukunya. Kalau ada kesulitan, Bapak Ibu juga bisa atau ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa diskusikan di WA Group Indonesia Belajar. Kira-kira begitu Pak Dewa, saya kembalikan ke Pak Dewa. Oke, baik Bu Oki, terima kasih nih. Kita sudah dijelaskan mengenai apa itu Kundalini dan pemaparan yang singkat tapi jelas. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan sahabat pembelajar yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja bisa tulis di Zoom group chat atau langsung bisa buka mic. Dan ini ada Bu Maria Agustina sudah raise hand. Silakan Bu Maria langsung buka mic. Kalau bersedia Iya. sekalian. Selamat Oke, malam. silakan. Ya, selamat malam Bu Maria. Ya, Bu Oki mau tanya. Itu apa namanya? Gulungannya itu kan banyak banget ya. Itu nggak bisa bundet gitu ya. Energinya kan gede banget. Nanti kalau udah bundet, konslet gitu bisa nggak Bu? Enggak ya, dan itu juga saya nggak pernah dengar ya Ibu bisa misalnya sampai bundet, enggak. Yang sering dengar adalah ketika jalur energi utamanya belum terbuka. Nah, energinya itu yang sudah terbuka nih kalau orang yang misalnya orang yang bangkit kundalininya secara biasa ya, energi yang di bawah itu kan banyak dia menghasilkan energi yang sangat besar. Tapi jalur energi utamanya yaitu susunannya belum terbuka. Nah, itu bisa menimbulkan hal-hal yang sangat nggak enak sekali. Ya, kita sebut biasanya dengan kata sindrom kundalini. Apa yang dirasakan badan itu nggak karuan. Kalau ke dokter, dokter juga nggak tahu penyakitnya apa. Bisa seperti demam, ya, kemudian badan tuh rasanya sakit, dan kemudian di jalur susunannya pas di tulang punggung itu kayak bisa sangat panas dan ada yang bilang seperti bubur panas yang ada di situ gitu, dan sakit. Nah, itulah yang biasanya yang jadi masalah sih. Tapi nggak pernah terjadi misalnya gulungannya bundet itu enggak. Terus itu kita taunya kalau di Reiki nanti katanya itu di attune ya, biar untuk jalurnya lancar. Iya. Nah, kita taunya kalau itu beneran lancar atau masih kesumbat gimana taunya? Ya, biasanya setelah attunement Reiki 2, nanti kita akan saling merasakan ada nggak energi yang ada di cakra mahkota ke atas. Jadi kita niatkan untuk merasakan energi kundalininya, nah itu akan terasa. Kita akan bandingkan misalnya orang yang sudah di-attune kundalininya itu relatif akan lebih kuat dan terasa panas ya di cakra mahkotanya ini dibandingkan dengan orang yang belum mendapatkan attunement Reiki Tumonya. Seperti Jadi, ini. Jadi ada resiko misalnya kalau ada yang kesumbet, yaitu kena sindrom kundalini itu tadi ya? Kalau dia kundalininya bangkit secara biasa. Tapi kalau attunement Reiki Tumo tidak akan bundet. Kenapa? Karena selangnya sudah dibuka. Jadi ibaratnya ya, kerannya ibaratnya nih adalah kundalini. Selangnya ibaratnya adalah jalur susumna. Ya, ketika selangnya dibuka, jalur susumnanya sudah ada lewat attunement, maka dia ada jalan untuk bisa keluar. Walaupun keluarnya ya nggak bisa lancar kalau kita tidak latihan, tapi tidak akan merasakan misalnya kayak sindrom kundalini itu tidak akan merasakan seperti itu. Jadi orang yang merasakan sindrom kundalini adalah karena susumnanya belum dibuka. Gitu kira-kira Bu Maria. Jadi bisa dipastikan kalau yang di Reiki Tumo praktisinya nggak mungkin kena sindrom kundalini? Iya, itu dipastikan begitu. Dan kita juga sudah 22 tahun ya
di Yayasan Padmajaya ini ada sampai sekarang di Indonesia maupun di 32 negara, ya, itu sudah menyebar dan kita tidak pernah ada alumni yang mengalami Kena kundalini. sindrom. Oh, oke. Ya, Karena terima kita kasih. ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Jika bukan begini, maka silahkan melakukan teknik brokoli. Jika begini, maka lakukan grounding dan sebagainya. Itu kita bisa konsultasi ke para Reiki masternya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria, semoga terjawab. Dan ini sudah banyak yang masuk, Bu Oki. Saya bacakannya dari Pak Surya. Cakra itu rasanya kayak gimana ya, Bu? Rasanya, nah ini terus terang, cakra itu nggak bisa kita bilang rasanya seperti apa, ya. Cakra secara umum kan sifatnya non fisik. Kalau kita merasakan dengan energi, kita rasanya ya secara energinya ya. Jadi rasanya ada sesuatu aja gitu. Kita nggak bisa mengatakan secara detail ya rasanya seperti apa. Tapi ada, kalau kita niatkan misalnya, saya mau merasakan cakra jantung saya. Nah, lewat tangan yang sudah diatune Reiki Tumo, maka tangannya kan bisa merasakan energi ya, karena dia bisa lebih peka. Kemudian kita bisa merasakan cakra, misalnya saya merasakan cakra jantung saya seberapa ya. Saya bedakan, kalau cakra asna saya seberapa ya. Nah, saya rasakan, nah itu kira-kira begitu. Paling seperti tingling atau getaran gitu ya, atau hangatnya, atau besarannya, tekanannya, itu kira-kira seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu, Pak Dewa, setelah ada pertanyaan, mungkin saya seperti waktu itu juga ya, khusus kali ini mungkin saya akan niatkan ke cakranya, cakra telapak tangannya. Jadi supaya telapak tangannya paling tidak bisa merasakan getaran. Iya. Oke, Pak Surya, semoga terjawab ya. Saya lanjut ke Bu Nurita Wulandari. Selamat malam Bu Oki. Saya mau tanya, apakah orang yang punya atau belajar kekuatan psikis tidak selalu kundalininya bangkit? Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang tidak semua orang yang belajar kekuatan psikis kundalininya bangkit, ya. Jadi tidak identik. Demikian juga orang yang sudah dibangkitkan kundalininya tidak semuanya mempunyai kekuatan psikis. Tergantung kita itu melatihnya seperti apa. Ya, contoh saya misalnya saya sudah belajar kan, sudah lama, tetapi saya tidak pernah melatihnya untuk kekuatan psikis. Misalnya untuk supaya asna saya bisa melihat lebih baik sehingga saya bisa melihat cakra, melihat makhluk atau misalnya melihat aura dan sebagainya. Itu tidaklah dilatih oleh saya. Seperti itu kira-kira. Ya. Ya. Oke, Bu Nurita, terima kasih pertanyaan semoga terjawab. Saya lanjut ke Pak Suratman. Selamat malam. Tanya Bu, bagaimana caranya untuk bisa ikut Lokakarya Reiki Tumo 2 biar bisa diacun kundalininya? Ya. Untuk Reiki Tumo kebetulan hari Sabtu dan Minggu ini itu saya mengajar Reiki Tumo tingkat 1 dan tingkat 2. Ya. Jadi jika Bapak mau dan berminat, Bapak Ibu juga bisa mengikuti Lokakarya ini. Lokakarya ini juga nanti akan di-share di Indonesia Belajar ya oleh Bu Endah. Ya, tetapi perlu Bapak ketahui bahwa tidak bisa orang langsung ke Reiki 2 karena harus lewat Reiki 1 dulu. Jadi Sabtu Reiki 1, Minggu kemudian Reiki 2. Oke. Saya langsung lanjut ke Bu Yohana. Jadi kundalini didapat dengan berlatih Reiki Tumo ya? Ya, memang tidak satu-satunya jalan ya untuk berlatih kundalini itu harus diacun Reiki Tumo. Tidak, ada jalan yang lain. Tapi yang kali ini yang saya perkenalkan ya dari buku Kundalini dan kemudian saya juga memang di yayasan dari Pak Irmasya Effendi yang saya perkenalkan adalah pembangkitan Kundalini lewat Reiki Tumo. Begitu. Ya. Oke, Bu Yana, semoga terjawab. Dan saya langsung lanjut nih karena banyak sekali yang masuk. Sania, apakah attunement melalui Zoom sama efektifnya dengan offline di Lokakarya?
Ya, Itu terima jadi Bu kasih Sani ya. pertanyaannya. Memang sebelum pandemi kita melakukan semuanya offline ya. Biasanya kalau di Jakarta di Hotel Ibis Harmoni ya. Tetapi setelah pandemi ini kita sampai detik ini memang melakukannya lewat online. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena sejak Reiki 1 kita juga sudah belajar bagaimana menghealing, bagaimana menyembuhkan secara jarak jauh. Ya, demikian juga di Reiki 1, di Reiki 2, kita juga bahkan sudah belajar bukan hanya jarak jauh, bagaimana maju waktu dan mundur waktu. Bahkan di Reiki 3 kita juga bisa belajar bagaimana menyalurkan energi ke orang banyak sekaligus. Ya, jadi tidak usah khawatir karena Bapak Ibu sebagai praktisi saja itu juga bisa belajar bagaimana menyalurkan jarak jauh, apalagi sebagai pengajarnya, sebagai Reiki Masternya. Ya, Iya. sama efektifnya. Oke. Jadi gak usah takut. Ya, nanti di akhir kita coba ya. Ya. Oke, dari guest Bu Oki, adakan sesi pengecekan sindrom Kundalini dong buat kami yang ikut Zoom. Gini, mengenai sindrom Kundalini itu Bapak Ibu bisa sebetulnya merasakan ya. Kita misalnya gini, ada yang sakit, kemudian sakitnya udah cukup lama. Sakitnya apa? Badannya itu rasanya kok hangat ya, kemudian cenderung ke panas dan relatif lebih banyak itu ada di tulang punggung. Nah, itulah sindrom Kundalini. Secara umum Bapak Ibu tidak banyak yang mengalami sindrom Kundalini. Ya, secara umum. Jadi tidak usah diberi pengecekan jika Bapak Ibu tidak merasakan satu hal yang aneh dalam dirinya dan kemudian juga sudah pernah ke dokter berkali-kali dan tidak sembuh ya. Itu secara umum kita tidak akan sampai ke sindrom Kundalini. Jadi sangat sedikit lah saya bisa bilang begitu. Oke. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Ada dua penanya yang pertanyaannya mirip Bu Hedianti. Bu, di Acunduh gimana? Kemudian Bu Dewi, selamat malam Bu Oki, saya masih bingung mengapa attunement harus dilakukan. Ya. Kalau attunement itu memang diberikan lewat energi guru, kita bisa katakan begitu. Ya, jadi Pak Irmasya Effendi yang mempunyai sebuah yayasan Padma Jaya sejak 22 tahun yang lalu, beliau mempunyai para Reiki Master. Saat ini di dunia ya, mungkin 30-an ya, mungkin ada sekitar 30-an atau lebih. Nah, para Reiki Master ini sudah lewat pelajaran yang sangat lama dan mendalam bagaimana melakukan attunement-nya. Ya, jadi attunement yang dilakukan adalah lewat energi guru dengan wewenang dari Pak Irmasya Effendi. Ya, attunement itu begitu. Dengan melakukan attunement sebetulnya kita bisa memangkas jalan yang harus dilalui oleh orang lain jika tidak lewat attunement. Biasanya mereka harus meditasi ya, meditasi terus lewat cara-cara yang mungkin agak lebih susah ya, dan waktunya juga sangat lama gitu. Jadi attunement ini adalah jalan pintas untuk bisa dibangkitkan kundalininya. Begitu Pak Dewa. Ya. Oke. Baik, saya lanjut ke Pak Ivan. Bu Oki ikut tanya, apa benar untuk yang sudah memiliki berkah khusus sixth sense akan tertutup jika kundalini dibuka? Tidak Pak Ivan. Ya, jadi orang yang sudah memang secara alami mempunyai kemampuan itu setelah belajar kundalini malah bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, setelah orang itu lebih baik dalam hal melihat, dia punya pilihan apakah dia tetap mau menggunakannya ataukah dia misalnya tidak nyaman dengan itu, dia bisa menutupnya. Iya. Ya. Oke.
Pak Ivan semoga terjawab. Saya langsung lanjut lagi dari Pak Medi atau Bu Medi Herianto ini. Selamat malam, mohon info bagaimana caranya mendaftarkan diri untuk belajar Rekitumo. Tadi sudah dijawab mungkin ya Sudah Pak Dewa ya. dijelaskan ya. Ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum terdaftar di WA Group Idayanti Sudiro yang dengan Indonesia Belajar, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Endah ya. Mungkin Pak Dewa bisa disebutkan nomornya karena saya nggak hafal. Ya, tadi sudah ditulis di Zoom group chat sih, Bu. Ada di Nanti Zoom mungkin group bisa chat dicek. ya. Ya, Bapak di Ibu atas ya. silahkan lihat di Zoom group chat ya. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Ada yang private nih, Bu. Iya. Saya sudah belajar Rekitumo level 1 dan 2. Ada rasa sesak di ulu hati dan tenggorokan seperti tercekik. Apakah ini sindrom? Kalau seseorang sudah belajar Reiki 1 dan 2, tidak akan pernah mengalami Kundalini Syndrome. Ya, yang ada adalah hambatan-hambatannya atau kotoran-kotorannya saja yang perlu dikeluarkan. Caranya mengeluarkan gimana? Dengan latihan-latihan yang sudah diajarkan di Lokakarya. Dan jika ada masalah, kita punya Reiki Master kalau di Indonesia ini mungkin belasan ya, itu kita bisa dihubungi. Dan saya juga bisa dihubungi ya, Bapak Ibu, nomor saya 0816 110 4995. Nanti saya akan bantu, karena sekarang setelah seseorang belajar Rekitumo, Bapak Ibu itu tidak ditinggal sendirian. Bapak Ibu langsung bisa mendaftarkan diri di Natural Way of Living, dan setiap hari Senin ya, atau hari Selasa, saya lupa ya, antara Senin atau Selasa, Bapak Ibu bisa bergabung di Zoom setiap minggunya, mendapatkan pelatihan dari berbagai para pengajar ini, ya, dari Reiki Master. Jadi Bapak Ibu itu cuma perlu mendaftarkan diri 1 dan 2, membayar hanya untuk 1 dan 2, tetapi latihannya itu free Bapak Ibu, gratis Bapak Ibu, ya, hanya dengan mendaftarkan diri di Natural Way of Living. Nanti akan diberitahukan di Lokakaryanya. Dan terus tiap minggu Bapak Ibu akan mendapatkan arahan ya, bisa bertanya di sana, bisa latihan bersama di sana. Oke, baik. Oke, Pak Sony Lim bertanya, ada link YouTube-nya nanti ada ya, ada materinya yang bisa disimak di YouTube-nya Indonesia Belajar. Ada Bu Sania kembali bertanya, beda Rekitumo dan RPA. Saya diberitahu bahwa lebih baik langsung ikut RPA, yaitu gabungan Reiki dan meditasi. Di RPA apakah akan dibangkitkan Kundalini juga? Rasanya ada ya, jadi memang penekanannya berbeda ya. Saya tidak bisa mengungkapkan di sini secara jelas karena RPA itu belum juga selesai ya, karena nanti baru RPA 5 dan 6 di akhir Desember nanti. Jadi saya nggak bisa melakukan analisa karena yang RPA 5 dan 6 pun belum pernah ada lokakaryanya, baru akan di Desember nanti. Tapi setiap lokakarya yang diadakan oleh Pak Irmansyah memang punya penekanan-penekanan yang berbeda. Jadi contoh Rekitumo, nanti ada membuka hati. Dibandingkan dengan RPA, ya pasti ada bagian yang tidak dibahas di RPA tetapi dibahas di membuka hati. Dan ada bagian yang dibahas di Rekitumo tetapi tidak dibahas di RPA. Mereka punya penekanan-penekanan yang sendiri. Gitu. Ya. Kalau Rekitumo memang Rekitumo 1, 2, 3, 3A, meditasi Kundalini gitu. Seperti itu yang ada, yang sudah sejak 22 tahun lalu. Ya. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, saya baca langsung ya Bu ya. Ada Bu Ratna Gali, apakah attunement ada yang tidak berhasil? Jika iya, apa penyebabnya? Oke, Kemudian, attunement kalau yang di kita itu kita sudah diajarkan oleh Pak Irman ya, dan sudah ada minimum sikap hati dari para pengajar untuk memastikan bahwa kalaupun
si murid ini atau orang yang mendaftar ini lagi tidak dalam keadaan yang terbaik, tetap minimalnya dapat, ya. Jadi sudah ada jaminan bahwa ketika seseorang sudah niat menerima attunement, sekali lagi ya, harus ada niat untuk menerima attunement, maka pasti attunement-nya itu sudah mencapai minimal. Jadi tidak pernah ada yang gagal. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan yang terbaik dalam hal sikap hati, kemudian dia disuruh senyum, dia senyum, ya, disuruh santai, dia santai, disuruh memasrahkan, dia bisa memasrahkan, itu hasilnya akan lebih baik. Tapi minimalnya nggak usah khawatir, tercapai. Oke. Semoga terjawab Bu Ratna. Saya lanjut lagi ke Bapak atau Ibu Ade Irawan. Bu Oki tanya ya, jika sudah diaktifkan kundalininya, emang bisa ya buat dilatih untuk tenaga dalam? Kalau bisa buat melatih tenaga dalam, nggak mungkin terjadi sindrom kundalini kan? Nah, ya, jadi memang orang yang sudah dibangkitkan kundalininya lewat Reiki Tummo tingkat 2 dan dia mau melatihnya untuk kekuatan psikis apapun itu sangat mungkin, ya. Pilihannya tergantung lagi kepada Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu ingin melatihnya untuk kekuatan psikis atau tidak? Nah, kalau kita memang di Yayasan Padmajaya itu tidak disarankan. Karena ketika kita sudah mempunyai kekuatan psikis, biasanya kita menjadi tergoda untuk terus memperbaiki diri semakin canggih lagi, semakin canggih lagi dan terus semakin canggih. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan suatu pujian ya dari orang. Contoh aja, misalnya saya bisa melihat dengan cukup bagus ya. Kemudian saya bilang, wah Pak Dewa di dada sebelah kanan ya, kok ada sesuatu yang nggak baik ya, ada warna hitam. Ternyata emang benar gitu, Pak Dewa tuh baru aja kena sesuatu ya misalnya nih ya. Dan tepat sekali apa yang saya katakan. Gimana saya? Waduh, pasti Pak Dewa muji-muji saya ya. Wah, Bu Oki memang hebat ya. Dan kemudian Pak Dewa cerita lagi ke Pak Dwi. Kemudian Pak Dwi nanya lagi, Bu Oki kalau saya tuh menurut Bu Oki bagian tubuh saya yang bagian mana nih yang lagi ada masalah? Kemudian saya bisa mengatakannya dengan tepat. Wah, semakin hebat lagi. Ya, kemudian Pak Dwi cerita lagi dan kemudian saya akan membawa diri saya pada pencobaan. Nanti orang yang muji kita akan semakin senang ya dipuji dan akhirnya lupa bahwa tujuan hidup kita bukan untuk mencapai apa ya sesuatu yang baik secara duniawi, tapi harusnya energi kita itu akan lebih baik untuk digunakan membersihkan seluruh tubuh kita sehingga bisa plong terus sampai ke cakra mahkota. Ya, nah itu alasannya. Tetapi kembali lagi ke keputusan masing-masing. Gitu Pak Iya. Dewa. Oke, baik. Semoga Bapak atau Ibu Ade Irawan terjawab dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin bisa Bu Oki tadi Kita akan ada rencana ya untuk iya. melakukan Nah, praktek. teman-teman di sini saya undang ya. Saya tahu di sini ada beberapa yang sudah praktisi ya dari Reiki Tummo. Nah, coba sekarang kita santai dan kita sinkron ya. Sinkron ke saya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ingin merasakan pada malam hari ini, kita akan fokus pada telapak tangannya. Ya, caranya gimana? Tangan ditaruh di paha, menghadap ke atas. Ya, santai aja. Nah, supaya lebih enak dan lebih santai, sekitar 5 menit mungkin kita lebih enak untuk sambil mendengarkan musik ya.
Bisa terdengar ya Pak Dewa? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke, nah nikmati musik ya Bapak Ibu ya. Untuk merasakan, kiatnya adalah jangan berusaha untuk merasakan. Ya. Yang kedua, memang kita perlu sekali untuk senyum dan santai. Karena itu saya minta ya Bapak Ibu, coba tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Nah, rasakan ketika menghembuskan nafas, kita menjadi lebih santai. Lagi, tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Ketika menghembuskan nafas, biarkan segala ketegangan hilang bersama hembusan nafas. Lagi, terakhir, tarik lagi nafas yang panjang. Lalu hembuskan lagi. Biarkan tubuh kita menjadi lebih santai lagi. Ya. Lalu tersenyum. Tersenyum adalah sebagai ungkapan bahwa kita mau menerima attunement-nya. Ya. Kita memang mau menerima bukan attunement, penyaluran energinya, ya. Nah, sekarang santai. Teman-teman yang lain ya, saya minta semua kita sinkron dan niatkan ke telapak tangan semua orang yang ada di Zoom ini. Cukup.
Iya. Nah, teman-teman, apakah ada di antara teman-teman yang bisa merasakan sesuatu di telapak tangannya? Ya, Silahkan. Bu. Ada, Bu. Ada? Ya, ada, Bu. Pak Ivan Oke, ya. oke, Apa silakan yang Pak Pak Ivan. Ivan Ya. rasakan? Saya di telapak kaki tangan kiri panas banget. Tapi yang kanannya panas nggak sepanas yang kiri. Jadi Pak Tapi Ivan merasakan panas ya? ya, Ya. tapi di badannya, di pikiran semua tenang, nyaman. Tenang Ya, dan hanya di nyaman. tangan aja. Ya, Terima kasih Pak ini yang saya alami. Ivan. Makasih, makasih. Iya, Ada lagi terima satu kasih, Pak lagi Ivan. mungkin? Ya, saya Ini, Pak. Ya. Iya, Pak Anwar ya. memang saya agak peka tangan ya, pada Mm-mm. merasakan kayak ada apa ya, kayak ada energi yang keluar gitu. Oke. Memang saya selalu gitu. Oh, Bapak memang selalu gitu. Jadi tangannya lebih kalau peka saya ya latihan dibandingkan yang latihan. lain. Jadi tadi ketika energi juga cepat ya, Iya. langsung bisa merasakan ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Anwar. Iya. Nah, Bapak Ibu sebagai yang terakhir nih Pak Dewa, boleh ya 2 menit lagi ya? Iya. Pak Dewa? Iya, Coba ya silakan. Bapak Ibu ya untuk merasakan energi ini bukan kundalini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah energi yang sebetulnya memang ada di diri kita, tetapi ada beberapa orang yang mungkin belum pernah merasakannya. Jadi saya mengajak semuanya ya, silahkan dipencet tengah ini, ya. Kemudian yang ini juga, nah pas tengah-tengah telapak tangan, ya. Ini cara kita melakukan pengaktifan cakra. Jadi bukan membuka, tapi mengaktifkan cakra telapak tangan. Kemudian silahkan begini. Ya, Pak Ivan kurang jauh sedikit. Pak Ivan kurang jauh sedikit. Nah, ya segitu ya, berhadapan. Nah, senyum sekali lagi ya, jangan tegang, jangan berusaha sama sekali ya. Senyum. Nah, ini memang syarat untuk menyalurkan energi di Reiki Tumo itu harus SSP. Kalau kita nggak senyum, nanti pada saat loka karya itu akan dikasih tahu dan semuanya biasanya merasakan. Ketika kurang senyum, malah energinya kurang bagus, kurang lancar ya. Jadi senyum ya, Bapak Ibu ya. Nah sekarang tangan kiri diam, Bapak Ibu, jangan bergerak lagi. Ya, tangan kiri diam, jangan bergerak. Sekarang tangan kanan, silahkan masukkan pelan-pelan tangan kanannya ke arah tangan kiri. Pelan-pelan. Tangan kiri diam. Nah, seperti kayak ada balon gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba putar gerakan. Putar gerakan sedikit. Ini ya. Ada tekanan ya, tekanannya. Ya, kayak ada tekanan ya. Nah, sekarang jauhkan lagi. Pelan-pelan tangan kanannya jauhkan. Ya. Lalu tangan kiri, lagi sekali lagi. Tangan kanan mendekati tangan kiri lagi. Ini seperti kayak magnet. Magnet kalau yang seperti magnet. Ya. Seperti magnet Bu Oki, seperti Ya. ada daya yang Ya, kayak ada yang melawan, ada daya yang melawan. Dia sudah mulai ini. Nggak ada yang nangkep kan? Benar, Berapapun ya. nilainya. Seperti Kita putar-putar gini, ini juga bisa terasa. Ya. Ya. Ya, seperti magnet daya yang terlawan itu. Iya, benar. Nah, Itu adalah sebetulnya kepekaan Bapak Ibu sendiri. Tadi saya bantu ya dengan saya menyalurkan energi, membuat telapak tangan Bapak Ibu lebih peka. Tetapi ketika dibuka, maka kepekaannya juga akan semakin bertambah. Nah, bukanya itu kapan? Pada saat attunement. Attunement di Reiki Tumo itu dibuka cakranya. Itu kira-kiranya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Ivan yang sudah sharing. Saya kembalikan ke Kasih Bu Anwar Oki. ya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Oki. Ya, baik sahabat pembelajar, Bu Oki terima kasih atas pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Oki, terima kasih sahabat pembelajar. Semuanya sampai ketemu lagi. Sukses luar biasa, stay Ketemu healthy. lagi minggu depan.